Pak Anton mengamati begitu ya, yang mana swasembada atau program swasembada pangan di era Prabowo Subianto ini sangat-sangatlah difokuskan, bahkan dikejar sekali targetnya dengan didukung berbagai kebijakan pendukungnya juga di dalamnya. Sebetulnya Anda sebagai menteri begitu ya, Menteri Pertanian periode 2004 hingga 2009, apa yang kiranya bisa menjadi catatan-catatan di era kabinet dari Prabowo Subianto saat ini? Silakan, Pak Anton. Baik, jadi yang pertama ya, ini program ini harus terpadu, komprehensif. Ya. Jadi tidak boleh sepotong-sepotong dalam arti hanya Kementan saja yang bergerak, ya, atau hanya Kementan dengan transmigrasi, Kementan dengan PU, semua harus terlibat. Dan jangan dilupakan, libatkan pemerintah daerah. Jadi jangan lagi kita setiap program itu seakan-akan hanya program pusat. Ini yang melibatkan daerah juga. Ya. Nah, jadi keterpaduan baik di dalam semua unsur yang ada di pusat juga dengan pemerintah daerah ini sangat penting sekali. Nah, kemudian yang kedua yang juga tidak boleh dilupakan adalah di dalam programnya itu sendiri ya, harus apa namanya harus tepat sasaran gitu ya, harus tepat sasaran. Eh, karena misal saja, ekstensifikasi memang kita perlu, ya. Tapi itu pun juga dengan catatan-catatan yang nanti saya akan sampaikan kemudian. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah intensifikasi itu bagian yang bahkan lebih penting. Kenapa? Karena sesungguhnya masih banyak ya sawah-sawah kita yang harus diintensifkan sehingga IP-nya naik dari 1 menjadi 2. Ya, terutama adalah sawah-sawah yang tanah hujan, sawah tanah hujan. Ini sebenarnya sangat sangat kritikal gitu. Kalau saja kita mampu menaikkan IP sawah-sawah tanah hujan ini dari 1 menjadi 2, ini luar biasa. Tanpa ekstensifikasi pun kita sudah bisa ekspor. Ya, ini kalau mau ada hitung-hitungannya saya bisa berikan, tapi saya kira kualitatif saja kita akan bicaranya. Inilah, nah kemudian di dalam programnya itu harus betul-betul terpadu. Jadi tidak cukup hanya menyediakan air, tidak cukup hanya menyediakan pupuk, tidak cukup hanya menyediakan benih padi unggul, tapi juga harus dibarengi dengan pembiayaan bagi petani. Ini kan masalah besar bagi petani kita, ya terutama petani kecil. Jangan lupa 70% ya petani padi itu adalah petani kecil. Hampir maksud saya 70% petani itu kebanyakan adalah petani padi. Kemudian dia semua petani padi itu sebagian besarnya adalah petani kecil gitu. Yang jangankan untuk biaya produksi, untuk makan pun sudah susah. Makanya kemudian berkembang para tengkulak ya, yang mereka itu yang membantu petani sebetulnya. Ya. Jadi jangan dilihat di sisi negatifnya, tapi tengkulak itulah yang sebetulnya membantu petani. Nah, di mana peran pemerintah di sini? KUR, kita tahu baru sedikit, dan itu juga yang bisa mengakses KUR kebanyakan ya petani-petani menengah. Petani padi bisa dikatakan hampir tidak ada yang bisa mengakses KUR karena ketidakmampuan mereka. Ya. Nah, disinilah barangkali yang. Terus yang kedua, ini yang saya juga prihatinkan ya, program penyuluhan kita, aduh, kok bisa dikatakan mundur. Ya. Jadi bagaimana petani itu dibimbing dengan adanya para penyuluh ini yang kelihatannya masih sangat kurang. Nah, oleh karena itu program-programnya itu bukan hanya menambah jumlah penyuluh, tapi program-program yang memang memberdayakan para penyuluh ini bisa berinteraksi langsung dengan para petani. Mereka harus banyak di lapangan, bukan di kantoran seperti sekarang ini. Bahkan sekarang ini penyuluh ya kebanyakan kerjanya hanya membuat CPCL pupuk, kemudian bantuan-bantuan gitu ya, yang namanya
bimbingan kepada petani itu masih jarang sekali, kunjungan petani jarang sekali, karena programnya memang kurang pada sekarang ini. Nah, kemudian yang ketiga, ya ini pemerintah harus tegas. Sawah-sawah yang sudah ada, pertahankan. Ya, tidak mudah untuk membuat sawah itu. Jangan sampai misalnya kejadian seperti Banten Utara. Sawah-sawah yang begitu bagus, itu kebanyakan kemudian mau diambil alih menjadi perumahan. Ini tidak boleh terjadi. Yang ada stop, yang berikutnya tidak boleh lagi, sama sekali tidak boleh. Ya, karena membuat sawah baru tidak semudah membuat perkebunan sawit misalnya. Ya, lebih banyak persyaratan yang harus dicapai.